Perkenalkan, saya Doni Raharja Saputra, NIM 04281171. Kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 2 mata kuliah keamanan jaringan. Pada tugas 2 kita diberi 2 tugas praktikum, yaitu penerapan firewall jenis paket filtering dan praktikum konfigurasi VPN site to site. Pada aktivitas belajar ke-8 kita sudah diberi pedoman tugas 2 dan sudah saya pelajari. Pada praktikum yang pertama, yaitu penerapan firewall jenis paket filtering, itu terdapat pada halaman 2.9. Nah, ini kita langsung ke tahap praktikum ya. Instalasi Kisco Packet Tracer Student jika belum terinstall. Aplikasi ini sudah saya install dan sudah saya pelajari. Yang kedua yaitu buka file paket tracer firewall ACL. Kita buka dulu Kisco Packet Tracer-nya. Lalu kita buka file, lalu open file. Ini aplikasi firewall ACL, kita open. Tampilan harus sama seperti pedoman ya. Sudah. Pelajari terlebih dahulu topologi tersebut. Nah, sebelum saya melakukan rekaman, sudah saya pelajari dan sudah saya rangkum topologi firewall ACL ini. Firewall ACL atau Access Control List adalah salah satu metode yang digunakan dalam topologi jaringan untuk mengatur lalu lintas data yang masuk atau keluar dari jaringan. Firewall ACL berfungsi untuk mengontrol akses ke sumber daya jaringan berdasarkan aturan yang ditentukan. Aturan-aturan ini biasanya diterapkan pada router atau firewall untuk mengontrol lalu lintas data. Topologi jaringan firewall ACL memiliki beberapa kegunaan yang penting dalam konteks pengamanan dan pengelolaan jaringan. Yang pertama yaitu kontrol akses. Topologi ini memungkinkan organisasi untuk mengatur dan mengendalikan akses ke jaringan mereka. Yang kedua, pengamanan jaringan. Firewall ACL memungkinkan organisasi untuk mengimplementasikan lapisan keamanan tambahan di dalam jaringan mereka. Yang ketiga, pemisah zona. Topologi ini memungkinkan pemisahan zona yang berbeda dalam jaringan. Misalnya dengan menggunakannya, kita dapat memisahkan zona yang terpercaya atau internal dari zona yang tidak percaya atau internet dengan zona perantara atau DMZ. Ini membantu melindungi sumber daya internal dari ancaman luar dan membatasi akses dari internet ke zona internal. Kita lakukan praktikum. Berikut alamat IP dari masing-masing perangkat dalam topologi yang terdapat pada gambar 1 atau terdapat pada topologi ini ya. Pada topologi tersebut terdapat 4 kelompok jaringan, yaitu 192.168.10.0, 192.168.20.0, 192.168.30.0, 192.168.40.0. Pastikan VC yang terdapat pada jaringan 192.168.1.10 dan 192.168.30 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada jaringan 192.168.20.0. Berikut kondisi awal status konektivitas dari PC ke server. Router 1 dengan alamat router R1 F0 dengan alamat 192.168.31. Nah, ini router 1 ini kita cek ya IP-nya. Ya, 192.168.01. Nah, untuk yang internetnya 0 ya kan 192.168.31. Ya, 31 ya. Lalu router 1 S0-nya 168.51. S0. Oh, serial 0 ya, 192.168.51. Untuk router R2 F0 nya 192.168.31. Router R2.
config ya. F0 nya 192.168.20.1. untuk R2 serial 0 nya 168.52 serial 0 ya, 192.168.52. Untuk PC 0 yaitu alamatnya 192.168.35. Kita cek dulu ya. Ya, 192.168.35. Untuk PC 1 168.36. Untuk PC 2 168.15. PC 1 ya. Kita cek dulu. 192.168.36. Oke. PC 2 168.15. Oke. PC ketiga 168.16 dan PC keempat yaitu 168.17. Oke, ketiga 168.16. PC keempat 192.168.17. Oke, sudah semua. Web server dengan alamat 192.25 dan FTP server yaitu 192.26. Ini web servernya, cek dulu ya. Oke, 192.168.25 untuk FTP servernya. Nah, ini harusnya 26 ya. Nah, ini FTP servernya harusnya 192.168.26. Oke, kita ganti 26. Sudah. Tabel status konektivitas layanan sebelum terpasang firewall. Oke. PC ini yang pertama FTP tidak, ping oke, HTTP oke. Kita coba ping dulu. PC 0. Tujuan 25 ya. Kita coba, kita ping dulu. Ping 192.168.20.5. Nah, ini enggak ngeping ya. Oke, request timeout. Seharusnya sih pingnya ICMP nya oke. Kita coba lagi ulang. CMP ya. Bukan ke dia sapi rai lagi ke lingkungan itu verifikasi itu kan? Yang kedua yaitu 168.168.20.10 ya. Kita coba lagi. Ping 192.168.20.10 ya, 20.10 kita ping dulu ya. Sama request timeout. Seharusnya ini checklist. Nah, kita coba ke ini ya, ke FTP dan HTTP nya. Satu 192.168.20.5. Kita klik go. Lumayan lama. Kalau tidak, nah ini kalau kita ngeping ke 20.10 yaitu request timeout ya. Nah, kita coba 20.10. Tadi 20.5 yaitu request timeout. Kalau 20.10
Nah, ini seharusnya kalau 192.168.20.5 ini kita masuk ke web server dengan bunyi welcome to web server, tapi muncul notifnya request timeout. Nah, ini nih yang buat kita nggak bisa ngeping ke 192.168.25 ya. Berarti kita harus tahap konfigurasi. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30 dapat mengakses FTP 192.168.20.10 dan layanan HTTP di 192.168.25, tetapi tidak dapat mengakses menggunakan protokol ICMP. PC yang beralamat 192.168.10.6 dan 192.168.10.7 dapat mengakses FTP 192.20.10 dan HTTP di 192.168.25. Kita coba ya dengan IP 10.7. Kita cek dulu nanti config. Ini ya 10.7 ping 192.168.20.10. Nah, ini request timeout juga. Kita coba cek melalui web browser. 2168.20.10 sama request timeout. Nah, konfigurasi R2 nya sebagai berikut. Kita konfigurasi dulu R2 nya. Config to T sudah. Config T. Oke, kita coba ya. Config T. Oke. Akses min list 100 permit TCP 192.168.0.0.0.255 192.168.20.10 000 oh ini salah nih, berarti nggak ada titik di sini. 0 titik. Oke, titik 0 lalu 0.0.0 4 kali ya. EQ20. Oke, lalu enter. Invalid input detect marker. Oke. Di sini mungkin nanti saat webinar mohon Pak penjelasannya Pak. Oke, kita coba lakukan konfigurasi yang kedua ya. Tugas yang kedua yaitu sistem server atau aplikasi. Serangan terhadap sistem server atau aplikasi yaitu konfigurasi VPN site to site. Kita keluarkan dulu. Kita coba yang kedua ya. Nih, IP site to site VPN-nya. Oke. Mana nih? Ini ya. Sama ya. Sudah.
Pelajari terlebih dahulu topologi tersebut. Oh ya, pada topologi ini kita diberi 3 router dan 2 PC. Nah, untuk router yang ketiga ini kita adalah perantara site to site untuk VPN ya. Berikut topologinya, yaitu router 1 jaringannya FreePath 192.168.10.1. Router 1 kita coba ininya dulu ya, internetnya 10.1, internetnya FreePath. Router 1 serial 0 nya 172.16.10.2, serial 0 nya nah 172.168.10.2. oke. Nah, untuk router 2 yaitu untuk INGIN 0 nya 192.168.21, router 2, config G0 nya 192.168.21. oke, sedangkan untuk serial 0 nya 172.16.22, serial 0 172.168.22 ya. Oke, sudah. Untuk router 3 serialnya ada 2 ya, serial 0/3/0 sama serial 0/3/1. Kita cek serial 0 nya sudah 172.16.10.1, 172.116.21. oke, sudah. Pada topologi tersebut diasumsikan network 172.116.10.0/24 dan 172.16.20/24 sebagai jalur publik dan 2 jaringan lainnya sebagai jalur privat ya. Pastikan PC0 terhubung dengan PC1 menggunakan perihal ping. Oke. Kita cek dulu IP-nya ya. Kita coba ping. IP config 10.10. oke, untuk PC 0 nya 10.10, PC 1 nya IP config 20.0. kita coba ping melalui PC 0 ke PC 1, ping 192.168.20.10. ini masih request timeout, berarti kita harus melakukan tahapan percobaan ya. Aktifkan fitur-fitur keamanan pada perangkat router 1 dan router 2 dengan menggunakan perintah berikut. Oke. Oh, ternyata ngeping loh. Nah, tuh ngeping. Tadi request timeout. Oke, kita coba dulu ya. Aktifkan fitur pada router 1. Kita coba ke router 1 dulu. Lalu klik CLI. Oke. Lisensi boot modul. Invalid input detect. Oke. Sudah berarti oke. Tahap pelaporan dan penilaian. Perkenalan diri sudah, langkah-langkah praktik sudah, hasil praktik yang telah dilakukan, kata-kata menutup. Oke, demikianlah praktikum saya. Ada kurang dan lebihnya nanti mohon maaf Pak, mohon bimbingannya pada web. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.